Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hidayatun Najah Putri, DP 1704093. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas Kesmas yang berjudul Psikologi Kesehatan. Psikologi kesehatan. Nah, psikologi itu sendiri terbagi atas psikis sama logos. Psikis itu jiwa dan logos itu ilmu. Sedangkan kesehatan atau sehat yakni terbebas dari nyeri, sakit ataupun cacat. Nah, arti dari psikologis kesehatan itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari, memahami bagaimana pengaruh faktor psikologis dalam menjaga kondisi sehat ketika mengalami kondisi sakit, dan bagaimana cara merespon ketika individu mengalami sakit. Lanjut dengan konsep dasar psikologi. Konsep dasar psikologi terdiri dari 5W1H. Nah, apa-apa saja rinciannya? What, apa? Psikologi itu. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, why, mengapa perlu psikologi? Pada masa sebelum Masehi, psikologi masih berinduk pada filsafat sebagaimana ilmu yang lain yang ada pada waktu itu. Dengan perjalanan waktu, persoalan yang dihadapi psikologi semakin kompleks, sehingga pada akhirnya psikologi memisahkan diri dari filsafat untuk membangun keilmuannya secara mandiri dan otonom sebagaimana bidang keilmuan yang lain. Lanjut, ada when, kapan psikologi itu ada. Pada tahun 1875 sampai 1876, psikologi mulai dapat dieksperimenkan di laboratorium. Nah, maka sejak itulah psikologi menyebut dirinya sebagai ilmu pengetahuan, dan orang yang pertama berbicara tentang psikologi adalah Wilhelm Wundt, pendiri laboratorium itu di kota Leipzig, Jerman Barat. Dan selanjutnya ada where, di mana tempat lahirnya psikologi. Tentunya tempat lahirnya di Leipzig, Jerman. Di situ ada who, siapa yang dinyatakan sebagai bapak psikologi. Dalam hal ini yang dianggap sebagai bapak psikologi yakni Wilhelm Wundt. Nah, dan yang terakhir ada how, bagaimana psikologi itu dikembangkan. Nah, yang secara umum dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Pada perjalanan berikutnya dapat terspesifikasi menjadi kajian-kajian yang lebih khusus. Misalnya di psikologi perkembangan, klinik, abnormal, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep dasar perilaku. Yang pertama ada penekanan. Maksudnya pendekatan kognitif yang menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Yang kedua, penyebab timbulnya perilaku, yakni perilaku dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Yang ketiga, ada proses. Proses ini menyatakan bahwa kognisi atau pengetahuan dan pengalaman
ialah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Yang ketiga, ada proses. Yang keempat, kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Yang dimaksud tidak memperhitungkan masa lalu. Pengalaman masa lalu hanya menentukan pada struktur kognitif, dan perilaku adalah suatu fungsi dari pernyataan masa sekarang dari sistem kognitif seseorang tanpa memperhatikan proses masuknya dalam sistem. Yang kelima, ada tingkat dari kesadaran. Tingkat dari kesadaran ini memang ada aneka ragam tingkatan kesadaran. Tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir, dan memahami dipertimbangkan sangat penting. Dan yang terakhir, data. Dalam pendekatan kognitifnya, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat survei dan kuesioner. Selanjutnya, ada perkembangan psikologi. Fase pertama, ketika psikologi tersebut sebagai bagian dari ilmu lain. Pada awalnya, psikologi ini menjadi bagian dari filsafat. Nah, kira-kira abad ke-7, para ahli ilmu FAL mulai tertarik mempelajari gejala kejiwaan. Pada saat itu, psikologi menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Untuk fase keduanya, ketika psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yaitu sekitar akhir abad 19. Berdirinya psikologi ditandai dengan dibangunnya laboratorium pertama di Leipzig oleh Wilhelm Wundt. Setelah psikologi berdiri sendiri, lambat laun para ahli psikologi mengembangkan sistematika dan metodenya sendiri-sendiri, sehingga timbul berbagai aliran dalam psikologi. Dan yang terakhir, ada peran penting psikologi dalam kesehatan, yakni dibagi atas 3. Yang pertama, penelitian. Yang kedua, treatment. Yang ketiga, promosi kesehatan. Yang mana penelitian, dalam bidang penelitian, psikologi kesehatan memiliki peran menguji atau meneliti keterkaitan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap kondisi sakit maupun kondisi sehat. Nah, yang kedua, treatment. Dalam bidang ini, psikologi kesehatan memiliki peran yang berkaitan dengan masalah-masalah psikososial terkait munculnya suatu penyakit atau kondisi sakit. Dan yang terakhir, promosi kesehatan. Dalam bidang ini, psikologi kesehatan memiliki peran program intervensi bekerja dalam suatu organisasi atau yayasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.